Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innama amruhu idza arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Imam Syekh Masjid At-Taqwa Mauroksa, Kecamatan Belambangan, Kota Lok Sumawe, yang tadi saya kira udah Kabupaten Aceh Utara karena perjalanan lebih dari 30 menit. Jadi saya sebagai Dandim Aceh Utara agak hafal perjalanan kalau lebih dari 30 menit itu pasti Aceh Utara. Ternyata tadi agak 5 menit agak hilang sebentar. Jadi rupanya baru 25 menit. Masih di pinggiran Lok Sumawe. Baik, kemudian yang saya hormati juga para guru-guru kami, para ustadz, para pimpinan-pimpinan daya. Di sini ada guru kami juga, ustadz yang dayahnya adalah dayah semi militer. Insya Allah nanti kami akan datang. Kemudian yang saya kagumi dan saya hormati adinda kami, Datkol Farid. Alhamdulillah sudah ada penerus generasi yang menyuarakan bagaimana memperjuangkan agama Islam. Jadi Pak Syok, sepertinya sudah layak saya meninggalkan Kota Lok Sumawe. Dari kemarin kita nunggu-nunggu siapa ini, ada nggak ini yang bisa meneruskan setingkat, maksudnya pamen, ada letkol yang meneruskan. Ternyata alhamdulillah ya Allah, puji syukur. Makanya tadi syukur kami saya ulang 3 kali. Alhamdulillah ya Allah. Sudah pantas untuk meninggalkan Lok Sumawe, dan sudah pantas juga karena sudah hampir setahun kami di sini. Alhamdulillah sudah di hari ke-300 berapa Ustaz? 331 kan mendapatkan amanah sebagai Dandim 0103 Aceh Utara untuk memimpin gerakan subuh masjid atau gerakan sholat di masjid, dan alhamdulillah sudah mengumpuli gerakan pemuda subuh. Gerakan pemuda subuh itu di 332. Oh, besok sudah mengumpuli. Sama. Takut saya apabila lebih lama lagi di sini Ustaz, itu SMS lewat. Berapa Pak Kapolsek? 472. Jadi membutuhkan waktu 4 bulan lagi. 3 bulan insyaallah. Semoga lebih cepat kami pamit nanti. Dan suara itu akan mengema di sini. Kita akan memperjuangkan agama Allah di daerah yang lain. Baik, kemudian yang kami hormati juga hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh di masjid yang kita banggakan ini. Tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya kami hormat 10 jari. Baik, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai detik ini rasa syukur kepada Allah patut kita panjatkan. Kenapa? Karena masih banyak orang di luar sana yang tidak mampu melangkahkan kaki ke masjid, khususnya sholat subuh.
Dan masih banyak orang di luar sana yang tidak sesehat kita, mampu berdiri dengan tegak, berdiri di bawah kaki sendiri untuk dapat melaksanakan sholat subuh. Tadi malam saya sholat isya dan sholat maghrib dan sholat isya di Masjid Baitur Rahman dalam rangka meninjau tempat untuk pelaksanaan sholat subuhnya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang alhamdulillah sore ini hadir di Laut Sumawe dalam rangka ulang tahun Universitas Malikul Saleh dan dalam rangka diundang oleh Bapak Wali Kota kita. Jadi beliau besok melaksanakan sholat subuh sekaligus memberikan tausiah di Masjid Baitur Rahman. Makanya di dua waktu sholat tersebut saya menyempatkan sholat di Masjid Baitur Rahman, sholat asar dan sholat maghrib. Sholat isya-nya di Masjid Kedai Aceh. Di situ begitu sholat isya, sholat maghrib, kemudian ada ulama kita, mohon maaf Ustaz Talib namanya siapa ya? Beliau duduk Syekh Samawi. Kami kemudian salam menyalami beliau dan kemudian kami meninggalkan masjid. Kenapa? Karena kami nggak tega. Kenapa tidak tega? Semakin kesini semakin tidak tega. Muhammad Haidir yang tidak sesempurna kita juga. Mohon maaf saya sampaikan di sini. Jari kakinya tidak sesempurna kita, tetapi dia punya cita-cita, Bapak, saya ingin jadi tentara. Lalu dalam hati saya menangis. Ya udah, doakan saja. Doakan terus anak. Nanti insya Allah innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Ketika ketika doa itu terkabul, insya Allah akan dikabulkan kamu jadi seorang prajurit. Yang padahal itu tidak mungkin, karena dia sudah tidak sempurna. Menjadi seorang prajurit harus sempurna. Baik, saya lanjutkan. Ketika bercerita terkait dengan anak yatim pasti seperti ini, karena kami pun dulu anak yatim. Saya berusaha untuk menghindari tema anak yatim, tapi selalu terngiang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan senantiasa kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Alaihi wasallam. Baik, terima kasih. Ternyata hanya sholawat yang membuat kita tenang. Saya akan lanjutkan terkait dengan materi tausiah pada pagi hari ini, terkait dengan kewajiban kita sesuai yang disampaikan oleh salah satu duriyah Rasulullah SAW. Mumpung kalau kata sahabat kami tadi Abu Bangka, mumpung mubaliknya, kemudian imamnya, muazinnya, dan protokolnya adalah abdi-abdi bangsa, benteng-benteng terakhir bangsa. Disampaikan oleh salah satu duriyah Rasulullah SAW. Beliau adalah salah satu anggota Watim Pres sampai dengan saat ini, penasihat Presiden Republik Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa saya dan seluruh umat Islam cinta kepada negara Indonesia, cinta kepada bangsa ini karena saya cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Tadi kita sudah bersolawat kepada Rasulullah. Beliau adalah duriyah Rasulullah, keturunan Rasulullah. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak cinta kepada bangsa ini. Setidaknya kita sudah mempunyai pegangan yang disampaikan oleh salah satu cucu Rasulullah tersebut, bahwa kita mencintai bangsa ini, bangsa Indonesia, karena kita cinta kepada Allah dan Rasulullah. Sehingga kalau ada yang nggak cinta terhadap bangsa ini, berarti kecintaan kepada Allah dan Rasulullah perlu dipertanyakan. Istilahnya sudah tidak ada alasan lagi sehingga kita tidak cinta kepada bangsa ini. Karena patokannya kepada Allah dan Rasulullah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal mukadimah, miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada seorang sahabat saya saat dulu masih bertugas di tempat Ustadz Halim di negeri Mesir. Sahabat saya adalah warga Israel. Kita bertemu di perbatasan Tiberias, Ustaz, saat mau membebaskan masyarakat Indonesia, WNI Indonesia yang di sel di Israel. Lama, sampai sekarang pun saya selalu bersilaturahim dengan beliau. Kalau nggak salah sekarang sudah mu'alaf. Dia menyampaikan bahwa kalau masuk surga itu syaratnya apa, Ustaz? Panggil kami Ustaz. Saya mau menyampaikan ini nggak enak karena dia Yahudi. Saat itu dia Yahudi. Kalau kita menyampaikan miftahul jannah la ilaha illallah, otomatis dia akan masuk Islam. Sementara ketika dia masuk Islam, tidak ada yang membina nanti, berdosa kita juga. Masuk Islam tapi tidak melaksanakan syariat dan lain sebagainya. Akhirnya saya berani menyampaikan sesaat sebelum saya pamit meninggalkan negeri Mesir menuju Indonesia. Ternyata alhamdulillah saya berani menjawabnya dengan jaminan ada seorang sahabat juga yang di tepi Palestina yang mampu membimbing beliau. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak akan masuk surga seorang hamba Allah
tanpa mengucapkan kalimat syahadat itu sudah diatur. Jadi seperti di Kodim ini juga, hormat kepada Dan Ramil Blangmangat selaku penguasa wilayah Kecamatan Blangmangat. Kalau Bapak Ibu belum tahu, beliau adalah seorang mu'alaf yang insya Allah akan ila janatun na'im bi khairi hisab, akan masuk surga tanpa hisab. Jadi Pak Wayan, nanti kalau masuk surga duluan, tolong ingat hadap kanan dulu Pak Wayan, noleh kanan, noleh kiri, itulah yang Pak Wayan harus ini kan. Pak Wayan mohon berdiri. Pak Wayan, inilah beliau Dan Ramil Blangmangat. Saya walaupun sebagai komandan Kodim, saya hormat sama beliau. Hormat dalam arti kita Bapak Ibu semuanya menganut agama Islam karena kita Bapak Ibu kita Islam. Begitu kita bangun langsung disuruh sholat ngaji. Tetapi beliau insya Allah akan masuk surga bi khairi hisab, udah dijanjikan sama Allah. Beliau memilih pada saat sudah menjadi dewasa. Sebelumnya apa Pak awalnya? Hindu. Sebelumnya beliau beragama Hindu. Jadi saya berusaha menyampaikan fakta-fakta saja. Saya cukup hormat dengan beliau. Kenapa? Karena di antara perwira-perwira, ada juga Pak Kennedy. Pak Kennedy mana? Berdiri Pak. Saya ingin menghadap sana Pak. Pak Kennedy juga istimewa. Hormat Pak 10 jari. Duduk Pak silahkan. Beliau adalah pengisi saf depan di Masjid Jami. Jadi inilah Bapak Ibu semuanya, salah satu implementasi dan hal-hal nyata yang diperlihatkan oleh Allah bahwa miftahul jannah la ilaha illallah itu memang benar. Jadi Pak Kennedy sama Pak Wayan jangan lupa sama jamaah-jamaah di sini, terutama Abu Bangka yang banyak berurusan dengan hal-hal kriminalitas ya Bu ya. Terkadang kriminalitas itu berlawanan dengan kita, betul? Pada saat kita mau menegakkan aturan itu agak berlawanan dengan sisi-sisi khususnya kemanusiaan bagi kita aparat keamanan. Baik, kami lanjutkan. Abu Ali, waktu kita berapa menit? Masih panjang. Ada yang masuk kantor hari Minggu Pak? Enggak ada. Baik, itu terkait dengan miftahul jannah la ilaha illallah. Saya berusaha untuk menghubung-hubungkan bagaimana supaya analogi kita nyambung. Karena beberapa pelajaran yang kami dapat dulu, baik Syekh atau Duriah Rasulullah atau Habib yang mengajarkan kami, ketika kita sampaikan terkadang tidak sesuai dengan alam kita. Contoh, kenapa kemarin sempat ada fenomena Habib Rizik, salah satu Duriah Rasulullah, ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar di negara kita, akhirnya ditentang atau tidak sependapat banyak orang terkait dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Saya adalah saksi hidup yang saat itu pulang dari Jazirah Arab, pulang bertugas dari Mesir, Yordan dan lain sebagainya. Akhirnya kita lambat laun menjadi umat muslim yang moderat, di mana di situ kita belajar perbandingan agama. Saya juga belajar bagaimana umat Kristiani, bagaimana umat Katolik, bagaimana Hindu, bagaimana Buddha. Ketika kita memperbanyak referensi, akhirnya kita bisa memandang suatu bidang atau suatu pendapat
dari berbagai macam cara pandang, point of view kalau di kata Ustadz di luar negeri itu. Sehingga ketika kita bisa memandang dari berbagai macam bidang, itu kita tidak langsung fanatisme sempit. Itu hal yang patut kita cermati bersama. Mengapa demikian? Karena memang semakin kesini kita semakin dipisah-pisahkan. Umat Islam sesuai dengan penyampaian Rasulullah SAW dan sesuai dengan penyampaian para ulama akan terbagi beberapa kelompok. Kenapa demikian? Karena memang kita mudah sekali divide et impera lah kalau istilahnya. Kita mudah diadu domba satu sama lain. Makanya pagi hari ini saya menyampaikan sebuah materi sesuai dengan bidang saya di bidang pertahanan dan keamanan, bahwa kita harus cinta kepada bangsa ini. Kenapa? Karena dzurriyyah Rasulullah yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari akhir sudah menyatakan bahwa saya dan umatku, umat Islam, kata Habib Lutfi, cinta kepada bangsa ini karena saya cinta Allah dan Rasulullah. Udah itu titik. Tidak usah dijabarkan yang macam-macam. Tidak usah dijabarkan, oh ini kok sholat subuhnya nggak pakai kunut, ini dan lain sebagainya. Nanti kita semakin terpecah-pecah. Saya lanjutkan lagi terkait dengan Habib Rizik tadi. Saya adalah saksi hidup yang memberikan saran kepada para pimpinan waktu itu. Begitu pulang saya masuk di BAIS TNI, salah satu lembaga intelijen, institusi intelijen yang dipercaya menjaga bangsa Indonesia ini tetap utuh. Ada dua institusi intelijen, Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis TNI yang dulu BIA. Itu mengamankan sampai dengan saat ini. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Di zaman Rasulullah juga namanya telik sandi. Pada saat beliau berperang dulu membawa pasukan, setelah Rasulullah juga ada Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Jazirah Israel, kalau dia yang boleh dikenal dengan perang salib dan lain sebagainya, yang akhirnya menang. Kemudian di zaman di sekitar Turki ada namanya Sultan Fatih atau yang disebut Mehmed, Sultan Mehmed. Beliau juga menyampaikan terkait dengan cinta kepada negaranya. Akhirnya di usia ke-20 tahun beliau mampu menaklukkan Konstantinopel, yang sekarang sudah, kalau Bapak Ibu melihat di televisi, namanya dulu yang gereja Hagia Sophia, sekarang dijadikan lagi sebagai tempat sholat. Alhamdulillah kami juga udah pernah sholat di situ, berkomunikasi dengan salah satu saksi hidup di situ. Memang ternyata semua pejuang-pejuang Islam ada kuncinya Bapak Ibu semuanya. Sebelum kami nginjak lagi ke ya Habibana Habib Rizik, semua pejuang Islam, bahkan pendiri Tentara Nasional Indonesia, bapak tentara kita yaitu Jenderal Besar Sudirman, adalah seorang ulama juga. Jadi kita tidak usah khawatir dan ragu untuk kita cinta kepada tanah air, kita cinta terhadap agama Islam. Saya sudah membuktikan seorang anak yatim bisa menjadi dandim ketika diamanahkan sebagai seorang dandim 0103 Aceh Utara. Kita juga membuktikan bahwa untuk merubah tatanan kita harus duduk, Bapak. Untuk merubah tatanan kita harus duduk di suatu jabatan tertentu. Saya terus berdoa, semoga kita bangsa Indonesia mendapatkan pemimpin yang dekat dengan agama Islam. Biar apa? Contoh seperti saya tidak berusaha untuk mengingat kita kepada negara lain, tetapi contoh ini adalah contoh nyata. Pak Erdogan itu, Presiden Turki, terpilih lagi 95%. Karena apa Bapak Ibu semuanya?
bukan karena figurnya, tapi karena beliau saat menjadi presiden, beliau melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah di seluruh negeri. Di seluruh negeri, Pak. Saya merinding ini nyampaikan ini. Lok Sumawe saja, tadi yang disampaikan oleh Abu Bangka, sekarang ada gerakan subuh, pemuda subuh, syiar muhabbah subuh yang baru dirubah namanya. Kemudian saya pribadi juga ada di Kodim gerakan subuh masjid, gerakan sholat di masjid, gerakan subuh keliling atau suling dari Bank BSI dan lain sebagainya. Ketika nanti ada seorang pemimpin yang menyerukan sholat subuh di seluruh negeri Indonesia, insya Allah kita akan menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena sudah dijanjikan sama Rasulullah, beliau bersabda bahwa barang siapa yang sholat subuh 2 rakaat kemudian diawali dengan sholat sunnah qobliyah subuh yang sudah dimaktubkan oleh seluruh ulama, bahwa dan Allah menjanjikan bahwa itu kita akan mendapatkan dunia dan seisinya. Tapi terkadang kita malas untuk melakukannya. Pemimpin-pemimpin besar Islam tadi, kita ambil contoh Sultan Fatih. Ternyata apa rahasia beliau, Bapak? Bisa memperjuangkan Islam, memperjuangkan negaranya, cinta kepada Allah dan Rasulullah, kemudian menaklukkan Konstantinopel, membawa kejayaan negeri Islam saat itu. Ternyata yang pertama beliau menjaga sholat 5 waktu tepat waktu. Sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Bukan sholat 5 waktu tidak tepat waktu. Saya dulu pernah juga sholat subuh itu jam 7, Pak. Sholat subuh jam setengah 7, sholat subuh jam 6, seenaknya kita. Ternyata tidak bisa, Pak. Kita harus merubah patokan hidup kita sekarang dengan patokan jadwal sholat. Saya selalu menyerukan di Kodim, di bawah kendali Pasiop, perang di Kodim itu Pasiop. Kebetulan juga Ustadz, jadi mungkin Allah sudah memilihkan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, Hendra, nanti kamu mimpin di Kodim, sudah kita siapkan Pasiop, seorang Ustadz. Jadi tidak sulit untuk memperjuangkan agama Islam. Allahumma amin. Sudah dijanjikan oleh Allah, barang siapa sholat 5 waktunya tepat waktu, akan dimudahkan segala urusan. Saya selalu menganalogikan ini kepada keluarga saya, kepada orang-orang di sekitar saya, bahkan kepada saya sendiri, pada seluruh santri-santri yang kadang kita singgahi pada saat kita kunjungan ke Koramil. Salah satu syarat untuk kita bisa sukses fid dunya wal akhirat adalah yang pertama, memenuhi panggilan Allah tepat waktu. Dianalogikan misalnya Abu Bangka saat itu menjabat Kapolsek. Punya berapa anggota, Pak Kapolsek? 22. Di antara 22 itu hanya 10 orang yang selalu dipanggil, selalu datang. Sisanya dipanggil, sebentar komandan masih ke pasar, sebentar komandan masih ngantar anak, sebentar komandan masih ke belakang, dan lain sebagainya. Analogi itu analogi nyata. Akhirnya Ustadz Abu Bangka, boleh ya saya sebut Ustadz? Karena Ustadz Abu Bangka ini idola saya juga pertama kali masuk. Waduh, beliau ini polisi, tapi setiap sholat subuh hadir, setiap di masjid ada. Wah, inilah teman fid dunya wal akhirat. Ternyata memang kalau kita analogikan, begitu 10 orang tadi dipanggil, pasti 10 orang itu akan diutamakan, betul ya Pak? Begitu juga dengan Allah, Bapak Ibu semuanya. Cukup mudah sebenarnya. Begitu dipanggil, kita harus datang. Jangan lihat yang azan itu si Fulan, yang adzan itu si Mahmud, yang adzan itu si Ali. Oh, cuma Ali aja yang adzan. Bahkan ada mungkin, loh, si Ali pencuri ayam azan, ada, nggak usah lah. Jangan Bapak Ibu semuanya.
Kunci pertama, para pejuang-pejuang Islam tadi, Salahuddin Al-Ayyubi, Rasulullah SAW, kemudian Raden Fatih, pendiri Tentara Nasional Indonesia, Bapak Jenderal Besar Sudirman. Kuncinya kembali lagi ke, saya merinding ini nyampaikan, kembali lagi ke garis lurus itu kepada Allah. Ketika dipanggil azan, datang Pak, datang, ambil air wudhu, sholat. Apalagi Sultan Fatih, di situ direwayatkan tidak hanya sholat 5 waktu tepat waktu, tetap beliau menambahkan dengan sholat sunnah rawatib. Ternyata setelah kami mengaji ke beberapa ulama, mengaji ke beberapa syekh, sholat wajib itu ibaratnya kalau kita absen di sekolahan cuma dicentrang aja. Oh, Ustadz Abu Bangka hadir sholat subuh, Ustadz Nasir, Pak Nasir hadir sholat duhur, Pak Dan Satradar hadir sholat maghrib, Abu Ali hadir sholat isya. Cuma dicentrang saja. Saya awalnya nggak mudeng, tidak nyampe ilmu saya. Disampaikan oleh Habib Ali waktu itu di Solo. Kalau kamu mau menjadi pribadi yang lebih baik, jangan hanya sholat wajib. Aduh, terus sholat apa, Habib? Tambahlah sholat sunat rawatib. Ternyata Bapak Ibu semuanya, yang membuat kita beda dengan muslim-muslim yang lain, dengan hamba-hamba Allah yang lain adalah sholat sunnahnya. Setelah kita bisa sholat sunat, sholat 5 waktu tepat waktu, yang membedakan kita, yang akan mendapatkan bonus-bonus yang lain adalah sholat sunnahnya. Makanya jangan meremehkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin datang terlebih dahulu sebelum azan, laksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat tahajud karena beliau baru bangun tidur, kemudian sholat hajat, kemudian baru sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat subuh. Ternyata memang betul itu. Saya merasakan sendiri. Saya dulu punya hutang lumayan banyak. Begitu saya jalankan apa amanah dari para habib atau para syekh, para ulama, saya bertanya bagaimana cara menyelesaikan hutang. Jawabannya kembali lagi ke yang garis lurus tadi. Sholat duhurmu jam berapa, Pak Mas Indra? Sholat duhur. Sholat duhur ya jam 2 kami sholat duhur, Habib. Sholat duhurnya berapa rakaat? Sholat duhur mah 4. Ngaji berikutnya disampaikan lagi bahwa sholat itu harus tepat waktu. Dan sholat duhur itu bukan 4. Sholat subuh itu bukan 2. Sholat subuh itu 4 rakaat. Saya awalnya makin pusing gitu. Sholat subuh 4 rakaat maksudnya gimana, Habib? Ajaran baru? Bukan. Sholat subuhnya 2, qobliyahnya 2. Sholat asar juga sama. Sholat maghrib juga sama. Ada tambahan sholat sunat rawatibnya. Akhirnya muncullah beliau menyampaikan bahwa jika mau melunasi hutang-hutangmu di dunia, perbaikilah waktu sholat. Akhirnya saya perbaiki pelan-pelan. Alhamdulillah. Kita sudah tidak lagi terjerat hutang piutang di dunia. Jadi Bapak Ibu yang masih punya hutang, syaratnya gampang. Ketika dipanggil azan, marilah kita selalu datang. Sholat tepat waktu. Perbaikin sholat kita. Pada awalnya saya tidak percaya itu. Tidak ada kaitannya sholat dengan hutang. Ternyata saya salah. Ternyata kita semua salah. Semua permasalahan kembalinya ke masjid. Makanya dulu saya sampaikan di awal-awal tausiah, kalau awal-awal saya menyampaikan, kami menyampaikan itu dari ilmunya para ulama, bahwa titik nol itu bukan di Sabang, Ustadz Halim. Titik nol itu ada di masjid. Ternyata memang kita harus kembali ke masjid, kembali ke fitrah. Kembali lagi ke Habib Rizik. Jadi pada saat itu kepala staf kami, Pak Jenderal Dudung, waktu itu menjadi Pangdam Jaya. Kemudian saat itu terjadi konstelasi politik yang cukup luar biasa di situ. Kenapa? Karena Habib Rizik
melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi tidak tepat di wilayah hukum Indonesia yang menganut dasar negara Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saya selalu menyampaikan dan pernah disampaikan langsung oleh yang namanya Mbah Maimun Jubir, salah satu pecinta Rasulullah, yang meminta supaya beliau selalu berhaji tiap tahun. Dan akhirnya pada saat tahun 2018 kami bertemu dengan beliau di Kairo. Beliau menyampaikan kepada kita, tidak ada gunanya kita menyombongkan ibadah kita. Walaupun sholat kita, setiap malam kita sholat, yang lainnya tidur kita sholat, tetap saja kita akan kalah dengan sholatnya, dengan ibadahnya kaum-kaum terdahulu. Beliau menyampaikan seperti itu. Saya tanya lagi, kenapa Mbah Maimun Jubir, Kiai? Karena tidak ada hebat-hebatnya kita, kembali lagi kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sehingga beliau seorang pimpinan pesantren yang santrinya ada sekitar 6.000 orang di Rembang sana. Beliau kembali lagi ke titik nol untuk mencari syafaat Rasulullah dengan menyayangi durian Rasulullah. Akhirnya dapat salah satu hidayah dari Allah untuk pergi berhaji. Untuk apa Bapak Ibu semuanya? Agar bisa meninggal di Mekah. Dan ketika beliau meninggal di Mekah, beliau menyampaikan kepada kita, tolong nanti pada saat saya meninggal di Mekah, sepertinya ajal itu sudah dekat, minta tolong. Waktu itu minta tolong kepada kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Mesir dan kedutaan besar yang Indonesia yang ada di Arab Saudi untuk dapat dimakamkan di komplek Baqi, di sekitar komplek makamnya saudara-saudara Rasulullah, agar beliau mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena itulah yang menuntun beliau ke surga. Itu sangat menyayat-nyayat hati kami waktu itu. Begitu beliau meninggal di sana, alhamdulillah, kalau Bapak Ibu semuanya nanti umroh, tadi ada Ustadz adik, ini termasuk militer juga beliau, salah satu imam rawatib di Masjid Al-Fitrah, tadi menyampaikan mau berangkat umroh bersama dengan undian-undian umroh dari Kodim dan undian umroh yang kemarin Abu Ali yang kita undi di SMS. Nanti pada saat umroh silahkan melihat secara nyata di mana Mbah Maimun Jubir dimakamkan. Bertanya kepada khotib atau mutawif yang akan mendampingi, di mana Bapak Ibu beliau dimakamkan 5 atau 4 makam di samping makamnya Siti Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah SAW, salah satu wanita, 4 wanita mulia penghuni surga. Merinding kamu. Begitu tinggi ilmu beliau, tapi beliau tidak menyombongkan ibadahnya. Kembali lagi ke tadi, kecintaan kepada negara ini akhirnya membuat saya berani waktu itu menyampaikan kepada, mohon izin kepada atasan maupun senior waktu itu, ilmu yang sudah diwariskan atau disampaikan oleh para ulama. Mohon izin, mohon maaf apabila salah. Seyogyanya yang menegur beliau adalah duriya Rasulullah, bukan kita-kita. Apapun pangkat kita, tetap saja lebih tinggi derajat keturunan-keturunan Rasulullah di hadapan Allah. Akhirnya kami sampaikan bahwa ada satu duriya Rasulullah yang merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu yang kami kutip tadi, yang saya kutip, ma'ruf nahi munkar di Indonesia harus juga berlandaskan kepada dasar negara kita, Pancasila, di mana kita ada di Indonesia dan harus menghormatinya. Jadi seperti itulah Bapak Ibu semuanya, kita harus paham ilmu, paham di mana kita berpijak sehingga kita tidak salah dalam melangkah. 2 menit terakhir, Rasulullah SAW
dalam berbagai sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, tanah kelahiran beliau di Mekah, beliau hijrah ke Madinah, beliau cinta kepada Mekah, menangis meninggalkan Mekah. Diriwayatkan kemudian berikutnya bahwa ketika beliau meninggalkan Madinah pun, kota yang sudah membesarkan beliau, mensiarkan agama Islam, dengan sekarang termaktub ada Masjid Nabawi di situ yang merupakan riwayat dari kediaman beliau. Setiap kali beliau naik onta atau menuju ke kota Madinah, beliau selalu menyempatkan atau mempercepat langkah beliau menuju Madinah. Yang ini menandakan bahwa beliau cinta kepada Madinah dan beliau cinta kepada negerinya. Ini yang menjadi landasan kita. Makanya akhirnya disampaikan oleh keturunan-keturunan beliau bahwa mencintai negara ini syaratnya adalah mencintai Allah dan Rasulullah. Selanjutnya, ternyata kuncinya apabila kita bisa membela negara ini adalah kita cinta kepada Allah dan Rasulullah. Apa analogi kecilnya? Mungkin adik-adik semuanya, analogi kecil kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulullah mungkin terlalu tinggi. Ridha Allah, ridha walidayya. Allahumma firli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita akan dicintai oleh Allah, kita akan diridhoi oleh Allah. Syaratnya mudah sekali, yaitu kita ridha Allah, ridha walidayya. Kita cinta kepada orang tua kita. Sekarang kita tanya kepada diri kita semua, Bapak Ibu semuanya, sudahkah kita cinta kepada Bapak Ibu kita? Sudahkah kita cinta kepada orang tua kita? Itulah nanti roda berputar. Kalau di istilah para ilmuwan Eropa itu reinkarnasi atau perputaran roda itu akan berjalan. Kalau sekarang Bapak Ibu, anak-anak kita disuruh dia tidak mau, dia bahkan menjawab yang tidak-tidak, sudah bisa diyakinkan bahwa perlakuan kita kepada orang tua kita juga insya Allah seperti itu. Jadi untuk merubahnya adalah jika orang tua kita sudah meninggal, kita doakan terus Allahumma firli dan seterusnya. Insya Allah anak-anak kita juga nanti akan mendoakan kita di saat meninggal. Yang jadi pertanyaan adalah, adakah Huwais Al-Qarni dan Huwais Al-Qarni yang ada di hadapan kita sekarang? Adakah pemuda-pemuda yang rela untuk menggendong ibunya kemana-mana, berhaji, umroh, tidak usah jauh-jauh? Adakah kadang anak kita, kalau kita cacat sedikit Bapak, untung kita dalam keadaan sehat walafiat, bahkan menerima rapot saja di sekolah, kalau bapaknya, mungkin mohon maaf ini, saya tidak mendikotomikan, bapaknya tidak punya kerjaan, bapaknya sebagai tukang beca, bapaknya dalam keadaan cacat, anaknya tiba-tiba, Bapak tidak usah datang ya, bapaknya, anak kita malu Pak. Itulah anak-anak kita sekarang, ada yang seperti itu. Makanya untuk menumbuhkan lagi rasa cinta itu, marilah kita sampaikan Bapak, luangkan waktu kita setelah Bapak Ibu pulang dari fadilah ini, masjid ini, sampaikan kepada anak-anak kita barang 5 atau 10 menit bagaimana kita mencintai orang tua kita, bagaimana kita mencintai anak-anak kita. Karena investasi yang paling besar adalah anak kita nanti. Mereka lah penerus estafet generasi bangsa, yang kalau disampaikan oleh Abu Bangka, banyak pemuda-pemuda anak-anak Lok Sumawe yang sudah main tusuk menusuk, judi online dan sebagainya. Itu tanggung jawab kita semua Bapak, bukan tanggung jawab Pak Dandim saja, bukan tanggung jawab Pak Kapolres, bukan tanggung jawab Pak Dansar Rada, bukan tanggung jawab aparat-aparat keamanan saja, Pak Kapolsek, tapi tanggung jawab kita semua untuk dapat memperbaiki keadaan ini agar negeri kita nanti bisa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di tahun 2024 kita melaksanakan
pemilihan presiden kita juga mendapatkan pemimpin yang membawa negeri kita menjadi negeri yang makmur, adil, bahkan sejahtera fid dunya wal akhirat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Pak. Saya sebenarnya mau nyampaikan satu lagi, tapi arahnya ke anak yatim lagi, nanti netes lagi air mata kita. Pesan terakhir, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita, Bapak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita semua adalah pemimpin. Pemimpin di keluarga kita, tidak usah mulu-mulu Bapak Ibu semuanya, untuk merubah semua hal itu menjadi lebih baik. Kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari hal yang kecil-kecil, dan marilah start from now. Kita mulai dari sekarang. Kita rubah dulu keluarga kita, bagaimana keluarga kita sayang terhadap masjid, sayang dan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Tidak usah mulu-mulu kita mau merubah RT, mau merubah kelurahan, mau merubah kecamatan, mau menjadi bupati dan lain sebagainya. Marilah kita rubah dulu keluarga kecil kita menjadi keluarga kecil yang sayang kepada Allah, sayang kepada Rasulullah. Insya Allah kalau semua keluarga yang ada di negeri ini, semua keluarga yang ada di Lok Semawe ini menyepakati ini, kita menggerakkan anak kita ke masjid. Kalaupun tidak ke masjid, kita kadang sholat sunnah berjamaah di rumah. Sholat sunnahnya jam 2 pagi, sholat sunnahnya tahajud, Bapak. Aduh, indah itu. Kami pernah coba itu. Bangun. Kaget semua istri sama anak-anak saya. Saya istri alhamdulillah satu, Bapak. Nggak berani pakai modelnya Pak Nasir, istri baru satu katanya. Istri alhamdulillah satu, anak perempuan semua 3. Yang alhamdulillah mempunyai anak asuh yatim di rumah, termasuk Haidir ini 4 di rumah. Pernah saya coba bangunkan jam 1:30 pagi. Bangun. Awalnya marah itu. Apa-apa, udah ambil air wudhu. Laksanakan sholat sunnah, sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Oh, nangis Pak, nangis Pak. Karena sholat jamaahnya tengah malam dan sholat tahajud itu indah sekali. Silahkan Bapak Ibu coba. Setelah itu insya Allah dapat hadiah kita. Baik, terima kasih. Nanti sampai jam 7:30 nanti Ustaz Halim mau mengajar di Daya. Baik, saya ingatkan kembali, mohon Bapak Ibu semuanya, besok kita kedatangan Bapak Menteri, Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, salah satu pejabat yang cinta kepada agama kita juga, agama Islam. Besok beliau akan melaksanakan sholat subuh di Masjid Baitur Rahman. Marilah kita meramaikan di sana. Tapi masjid sini juga jangan kosong. Dan rencananya beliau setelah melaksanakan sholat subuh akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah adalah dari kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.